Pengertian MPR. MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu lembaga negara di Indonesia yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kedudukan MPR sejak amandemen UUD 1945, MPR berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya, bukan lagi sebagai lembaga tertinggi. Tugas MPR: 1. Menetapkan dan mengubah UUD. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut UUD. 4. Menyerap aspirasi masyarakat. 5. Mengkaji sistem ketatanegaraan. 6. Memasyarakatkan nilai-nilai dasar negara. 7. Menangani kekosongan jabatan. Fungsi MPR: 1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Melantik wakil presiden menjadi presiden. 4. Memilih wakil presiden. 5. Menyaring aspirasi masyarakat. 6. Pendidikan konstitusi. 7. Pengawasan konstitusional. Proses penyusunan tahap MPR. Tahap 1, pengusulan RUU oleh anggota MPR. Tahap 2, pembahasan RUU dan pengenalan RUU oleh pemimpin MPR. Tahap 3, proses penyusunan dan pembahasan lebih terperinci RUU di sidang MPR. Tahap 4, pengambilan keputusan bersama apakah disahkan atau tidak. Contoh ketetapan MPR atau TAP MPR. 1. TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. 2. TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. 4. TAP MPR nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Pengertian DPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif di Indonesia yang menjadi perwakilan rakyat dan salah satu pilar utama sistem pemerintahan. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tugas utama untuk membuat undang-undang bersama dengan presiden serta mengawasi kinerja pemerintah. Kedudukan DPR. DPR memiliki kedudukan sebagai lembaga negara sejajar dengan lembaga negara lainnya. Tugas dan fungsi DPR. 1. Legislasi, menyusun dan membahas undang-undang. 2. Anggaran, memberikan persetujuan terhadap anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN. 3. Pengawasan, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. DPR juga bertugas menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pengertian UU atau Perpu. UU atau Perpu adalah singkatan dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam situasi mendesak yang memerlukan tindakan hukum segera. Sedangkan UU yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Kedudukan UU atau Perpu. Perpu atau UU memiliki kedudukan hukum yang setara. Tugas dan fungsi undang-undang. 1. Mengatur masyarakat. Undang-undang menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. 2. Membatasi kekuasaan. Undang-undang berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
3. Sarana pembaharuan. Undang-undang dapat digunakan untuk membawa perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. 4. Mengisi kekosongan hukum. Undang-undang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Tugas dan fungsi Perpu. 1. Mengatasi kegentingan yang memaksa. Fungsi utama Perpu adalah untuk mengatasi kondisi mendesak dan darurat yang tidak bisa menunggu proses pembentukan UU biasa. 2. Memiliki kedudukan setara UU. Perpu memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan undang-undang. 3. Wajib mendapatkan persetujuan DPR. Setelah dikeluarkan, Perpu harus segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mendapatkan persetujuan. Jika tidak disetujui, Perpu harus dicabut. 4. Berlaku segera. Meskipun masih menunggu persetujuan DPR, Perpu sudah memiliki konsekuensi hukum dan dapat langsung dilaksanakan setelah dikeluarkan oleh Presiden. Proses penyusunan UU. 1. Perencanaan. Menyusun program legislasi nasional, prolegnas atau skala prioritas. 2. Penyusunan. Pemrakarsep menyusun rancangan undang-undang RUU berdasarkan naskah akademik dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan. 3. Pembahasan. RUU dibahas melalui 2 tingkat pembicaraan di DPR. 4. Pengesahan. RUU disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari setelah disetujui DPR. 5. Pengundangan. RUU diundangkan dalam lembaran negara dan disebarluaskan oleh DPR dan pemerintah. Proses penyusunan Perpu. 1. Penugasan. Presiden menugaskan menteri terkait untuk menyusun rancangan Perpu karena ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. 2. Penyusunan. Menteri yang ditugaskan berkoordinasi dengan menteri atau lembaga lain. Hasil rancangan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. 3. Pengesahan awal. Presiden menetapkan Perpu setelah ditetapkan. Perpu memiliki kekuatan hukum mengikat dan segera berlaku. 4. Pengajuan ke DPR. Rancangan Perpu diajukan ke DPR pada masa sidang berikutnya sebagai RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. 5. Persetujuan DPR. DPR menyetujui atau menolak Perpu dalam rapat paripurna. Jika disetujui, Perpu disahkan menjadi UU. Jika ditolak, Perpu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.